Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabar jamaah Mutiara Haromain? Ini suasananya berbeda ya pagi ini karena kita tidak lagi di studio tetapi di pesantren Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Jadi mungkin para jamaah bisa melihat inilah pesantren kami ya. An-Namiroh itu mempunyai pesantren yaitu Pondok Pesantren Al-Hidayah yang ada di dua tempat. Yang pertama ada di sini ya, di Desa Wonodadi, Kutorejo, dan satunya ada di Desa Kauman, Kecamatan Mojosari. Pagi ini saya tetap bersama dengan Ibu Nyai Hajah Jauharo Said. Pripun Ibu Nyai kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi jamaah yang sudah kangen ya, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang anak soleh solihah yang bisa mengangkat derajat orang tuanya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang pembahasan yang sama. Nah, monggo Bu Nyai bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati pemirsa, terutama keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-Hidayah, baik yang berada di wilayah Kauman Mojosari, Mojokerto, dan Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Juga semua jamaah haji, jamaah umroh, baik yang sudah berangkat maupun yang masih berangan-angan terus kepingin untuk berangkat. Karena sekarang belum diizinkan oleh Arab Saudi dan insya Allah rupanya segera akan diizinkan. Semoga Allah segera memanggil terutama orang-orang yang belum pernah untuk datang ke Baitullah. Amin. Juga para pendengar semuanya, pecinta Mutiara Fajar, Mutiara Haromen, Mutiara Haromen, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang sangat segar di lingkungan lembaga Pondok Pesantren Al-Hidayah. Ini sebagai pengembangan pengembangan dari pondok pesantren yang berada di Kauman, karena di sana sudah tidak cukup Baicah ya, terlalu banyak santrinya. Karena berada di tengah-tengah kampung, alhamdulillah dengan rahmat dan nikmat Allah, Pondok Pesantren Al-Hidayah bisa mengembangkan di kecamatan terdekat dari Kecamatan Mojosari. Berarti bersebelahan gitu. Bersebelahan ya, setelah Mojosari kita ke selatan yaitu Kecamatan Kutorejo dan ke selatan Kecamatan Pacet. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi kita berada masih di suasana yang indah sekali di tengah sawah ya, tapi segar. Semoga Allah memberikan anak-anak kita didik, ilmunya bermanfaat semua. Amin. Sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah membahas anak soleh solihah bisa mengangkat orang tua di surga. Ya, dari orang tuanya yang amalannya tidak terasa, mungkin masih sedikit, tapi punya anak yang ahli Quran, ya, punya anak yang soleh solihah, maka orang tua diberi mahkota, kan seperti itu ya. Kayak hadiah gitu. Hadiah ya, mahkota. Mahkota yang biasanya diberikan kepada suatu raja atau ratu, tapi di surga nanti mahkota diberikan kepada anak-anak yang ahli Quran kepada orang tuanya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, oleh karena itu membahas lebih jauh ya, berarti memang anak yang soleh solihah itu bisa mengangkat
orang tuanya, baik di dunia maupun Di akhirat. sampai di akhirat nanti. Ya. Jadi kalau di dunia mungkin anak-anaknya ini bisa memberangkatkan umroh Memberangkatkan. ibunya Ya. ini. Ya, alhamdulillah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Seketika anak Adam sudah putus, sudah ditakdir oleh Allah, istilah target umurnya sudah habis, Meninggal ya, ibunya. meninggal dunia, ya, berpindahnya dari alam dunia ke alam kubur, ya, maka semuanya akan ditinggalkan, ya, semua, ya. Kita punya mobil, juga ya, Alphard, kita mobil berapa mobil, truknya berapa, bisnya berapa, vilanya berapa, ya, rumahnya seindah apa, ya, anak cucunya berapa, ya, semuanya akan ditinggal. Ikut mengantarkan juga ke kuburan sebagian, anak cucunya ikut mengantarkan, kendaraannya ikut mengantarkan, ya, tapi semuanya akan kembali pulang. Illa min salasin, kecuali tiga amalan yang bisa mendampingi. Ya. Satu, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah. Sodakoh yang pahalanya terus mengalir. Terus mengalir. Mulai di alam kubur sampai di akhirat. Sampai dibawa ke surga. Contohnya seperti ini. Ada lembaga pendidikan madrasah di suatu desa dibangun. Nah, lah orang desa itu ikut menyumbang. Ada yang berupa semen, ada yang berupa pasir, ada yang berupa ongkos tenaga, sampai ada tukang yang pada waktu kepanasan dia punya hanya kopi dikirim, teh dikirim, sehingga dia giat kerja untuk membuktikan suatu lembaga madrasah itu termasuk sedekahun jariyah. Luar biasa nggih. Luar biasa. Berat ibunya nggih. Karena madrasah itu terus digunakan untuk belajar, digunakan untuk membaca, digunakan untuk menulis, digunakan guru untuk mengamalkan ilmu kepada muridnya, itu sedekah jariyah. Pondok pesantren dibangun, masjid dibangun, masya Allah luar biasa. Ya, untuk memberikan sebagian rezeki yang diberikan oleh disisihkan, disumbangkan kepada masjid yang sedang dibangun. Nah, karena masjid dipakai sholat, dipakai wiridan, dipakai istighfar, itu adalah sedekah jariyah. Banyak sekali contoh-contoh yang sangat melebar. Jadi hanya membuatkan minum para tukang saja ya, tukang-tukang yang membangun sebuah lembaga atau masjid ya. Karena tukangnya menjadi pantai sosial gitu ya. Dan tukangnya itu kan menjadi, dia ngantuk, dia payah, dengan minum yang dikirim itu hangat, dengan minum dikirim itu hijau, sehingga bergas kembali. Berarti hanya dengan itu tuh sudah menjadi sedekah jariyah. Iya, karena tukang membuktikan bangunan itu. Ya, yang bisa untuk sangu gitu ya, ya, kalau bahasa Jawanya. Saku untuk meninggal. Ya, sampai nanti di alam kuburnya akan mengalir sekalian apa itu, madrasah itu, masjid itu masih digunakan, dimanfaatkan, ya. Subhanallah. Yang nomor 2, au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat dari orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya, walaupun merupakan Bismillahirrohmanirrohim. Wahai anak-anak mau makan, ayo berdoa dulu, ayo baca bismillah dulu, ayo bersyukur dulu kepada Allah, karena rezeki yang akan kamu makan adalah dari Allah. Manfaat. Terus seketika anak itu walaupun makan tidak bersama ibunya, seketika makan di mana saja, anak ingat kepada pendidikan orang tuanya, suruh membaca bismillah. Atau gini Bunyai, kalau seandainya orang tuanya itu nggak bisa mengajari, tetapi orang tuanya
membiayai dengan semangat sehingga anak itu bisa mencari ilmu. Iya bisa. Itu juga jadi dengan biaya itu anak mencari ilmu, anak bisa berilmu, ilmunya bermanfaat baik untuk dirinya sendiri atau diamalkan kepada orang lain. Itu yang dinamakan ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Dari sini diamalkan lagi, dari teman-temannya, tetangganya, masyarakat banyak. Loh, akhirnya bermanfaat. Nah, itu namanya ilmin yuntafa'u bihi. Jadi ilmu terus menjadi ilmu bermanfaat itu adalah nanti pahalanya akan dibawa mati. Sampai dibawa ke surga. Ya. Yang nomor 3, awaladin sholihin yada'ulah. Anak-anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak apa itu namanya? Anak soleh, solihah. Ya. Nah gini Bu Nyai nanti itu. Kan anaknya juga sudah meninggal. Jadi orang tuanya meninggal, terus anaknya meninggal. Itu bagaimana Bu Nyai? Nah, kan sudah tidak ada yang mendoakan. Nah, cucunya. Kita masih ada keturunan. Kita masih ada ilmin yuntafa'u bihi, santrinya. Ya, santrinya banyak. Santri, siswa itu seperti anak. Ya. Jadi kita tidak putus asa, saya tidak punya anak, saya tidak punya keturunan. Kita punya santri, kita pernah ngaji, kita pernah mengamalkan ilmunya. Lah santri itu pun mendoakan kiainya, santriswa itu mendoakan gurunya, sama mendoakan orang tua. Yang pasti ini adalah menjadi orang yang bermanfaat. Nah, menjadi orang yang bermanfaat ya. Jadi anak-anak yang soleh solihah itu bisa menjadi anak soleh solihah apabila memang orang tuanya pandai-pandai mendidiknya. Tidak mungkin menjadi anak yang soleh solihah apabila orang tua tidak pernah mendidiknya. Tapi di sisi lain tadi tidak pernah mendidiknya berarti membiayai, dipasrahkan kepada seorang guru, dipasrahkan kepada kiainya. Sehingga bisa menjadi anak yang soleh. Juga menjadi anak yang soleh solihah. Lah. Jadi banyak jalan. Ibu ya, Nyai, banyak jalan. Ya. Kalaupun kita sebagai orang tua merasa belum mampu, jadi kita bisa menitipkan kepada guru. Kepada guru. Bekerja, ya. Bekerja untuk membiayai. Membiayai. Anak soleh solihah adalah idaman setiap orang tua. Coba Mbak Ica, ada tak orang tua itu tidak ingin mempunyai anak yang soleh solihah. Walaupun orang tuanya bisa dikatakan Masya Allah pekerjaannya, amalannya jelek, perbuatannya luar biasa. Sudah perbuatannya melanggar hukum syariat. Tapi di benak hatinya mesti masih kepingin menjadikan anaknya jadi anak soleh solihah. Nah, oleh karena itu anak yang soleh solihah tetap menjadi idaman setiap orang tua. Dikatakan anak yang taat kepada Allah. Anak yang taat kepada orang tua, anak yang taat kepada gurunya, dan akhlaknya, ya, tingkah lakunya, akhlaknya, pribadinya, perilakunya, setiap saat mendamaikan hati orang tua. Itu adalah anak soleh solihah. Bahkan setiap saat sampai anak bisa, ya, aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Setiap saat anak tidak lupa mendoakan kedua orang tuanya. Luar biasa. Ya, oleh karena itu jika kepingin menjadikan anak menjadi soleh solihah, kesuksesan dunia akhirat, maka orang tua juga harus berusaha. Malam, siang, sore, pagi harus berdoa. Lebih-lebih kita sudah diberikan oleh Allah kewajiban setiap hari 5 waktu. Yaitu kan subuh namanya pagi, ya. Kemudian siang zuhur, sore adalah setelah sholat asar, malam dimulai setelah sholat maghrib, bahkan agak larut malam sholat isya, bahkan sepertiga malam adalah sholat tahajud dan sholat hajat. Ya kita gembleng terus. Kepingin menjadikan anaknya soleh solihah, orang tuanya tidak berusaha, tidak bisa.
Jadi orang tua pun kepingin diangkat derajatnya oleh anak, orang tua pun harus ngangkat derajatnya anak. Termasuk orang tua mendoakan orang tua. Ya. Oleh karena itu jangan sampai lupa. Setiap selesai sholat kita mendoakan anak. Setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi doa itu mustajabah apabila diawali dengan kalimat sholawat. Di situ ada Rabbi habli minas sholihin. Ulang lagi. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang soleh. Jangan lupa. Jadi orang tuh ya berusaha selain kita biayai, selain kita memberi makan yang sehat, kita memberikan gizi, kita memberikan vitamin secara lahir, juga vitamin secara batin adalah doa. Rabbi habli minas sholihin. Seperti doanya siapa? Seperti doanya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Maka keturunan Nabi Ibrahim luar biasa. Seperti Nabiullah Ismail alaihi salam, Nabiullah Ishak alaihi salam yang menurunkan ya. Nabi Ismail menurunkan keturunan para nabi, para rasul, para syuhada, para alim. Akhirnya juga nabi-nabi terus kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keturunan Nabi Ibrahim yang Nabi Ishak menurunkan para nabi, para rasul, ya. Kemudian para alim. Terus sampai kepada siapa para nabinya? Kepada Nabi Isa alaihis salam. Luar biasa. Jadi makanya beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Luar biasa nih. Jadi keturunannya semuanya keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Anak-anak menjadi keluarga dari golongan, jadi anak-anak yang soleh, solihah. Alhamdulillah doanya mustajabah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu Mbak Ica, di sebelah Ka'bah setelah multazam, di situ ada makom Ibrahim. Ingat ya, yang seperti apa itu? Iya. Seperti kurungan. Okay. Apa makom itu? Adalah ada tapak tilas kaki daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai, karena Nabi Ibrahim itu adalah usianya panjang, tidak seperti Nabi Muhammad usia berapa? 63 tahun. Nabi Ibrahim dalam suatu riwayat beliau khitan saja umurnya sudah mencapai 80 tahun. Makanya kakinya besar sekali ya. Kalau tidak salah lebarnya, kalau tidak salah ya, ada satu riwayat itu 20 cm lebarnya saja. Kemudian panjangnya berapa senti itu? Lebih 40 mungkin ya. Masya Allah, itu adalah di makom Ibrahim. Itu adalah sebagian penafsiran Mbak Ica ya. Di makom Ibrahim itulah diriwayatkan beberapa rasul, beberapa nabi pernah berdoa di situ. Dalam suatu ayat dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Makanya para jamaah umroh, jamaah haji jangan sekali-kali lupa. Ya. Setelah kita tawaf, ya, maka disunnahkan kita adalah sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. Berapa rakaat baca? Dua rakaat. Jadi nanti pas yang ke sana itu kalau bisa jamaah-jamaah menyempatkan ya. Menyempatkan setelah kita melesatkan tawaf ya. Tapi kita Mbak bisa biasanya kalau kita itu dekat dengan makam itu, waduh, karena berdesak-desaan. Maka kita mengambil arah yang agak jauh, tetap arahnya pada arah makom Ibrahim.
Jadi makom Ibrahim bukan makam Nabiullah Ibrahim, Makom, bukan ya, makom berbeda dengan tempat. makam. Ya, tempat Oke. pada waktu itu tapak tilas pada waktu Nabiullah Ibrahim sedang membangun Ka'bah. Nah, jadi makom Ibrahim itu adalah batu yang diambil dari surga. Berarti batu yang diambil dari surga dua, Mbak Ica. Satu Hajar Aswad, dua adalah makom Ibrahim. Terus diinjek gitu tabunya. Apa? Waktu itu seperti apa ya? Hidrolis. Kalau sekarang apa? Andang. Nah, kalau bahasa sekarang apa itu yang ada bangun itu yang sudah rapi itu di tengah scaffolding. Ya. Tapi makom Ibrahim itu luar biasa. Secara hidrolis kalau beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam sedang membangun yang sebelah atas, maka otomatis makom Ibrahim gitu, naik. Ya. Tapi kalau membenahi sebelah bawah, otomatis makom Ibrahim itu akan turun. Masya Allah. Ya. Maka para pemirsa yang belum ke Tanah Suci, yang belum pernah ibadah di Baitullah, di depan Ka'bah, segeralah. Semoga cepat-cepat bisa disegerakan ya. Sehingga nanti bisa merasakan gimana rasanya kita sholat 2 rakaat. Sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. Disitulah tempat yang mustajabah. Di antara tempat-tempat mustajabah di sekitar Ka'bah. Jadi para jemaah meskipun di masa pandemi ya tetap bisa mendaftar untuk segera mengurus antri paspor, ya. Dan jangan lupa vaksin karena itu adalah menjadi syarat nih untuk keberangkatan umroh. Nanti kalau sudah dibuka karena paspor sudah ada, vaksin sudah selesai, langsung bisa. Ya, insya Allah An-Namiroh sudah bersap-sap antrinya. Ya, apalagi An-Namiroh sudah perwakilannya 33 perwakilan di seluruh Indonesia. Semoga semuanya perwakilan amanah, Mbak Ica, sesuai dengan sudah diberi pendidikan bimbingan oleh An-Namiroh Pusat. Ya, alhamdulillah sudah 22 tahun An-Namiroh eksis untuk memberangkatkan tamu-tamu Allah baik ibadah haji maupun ibadah umroh ya. Kita lanjutkan Mbak Ica. Jadi Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin ya. Maka kita sebagai keturunannya juga ya, semua ini adalah keturunan Nabiullah Adam alaihissalam yang juga menurunkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua ini adalah termasuk keturunannya Nabi Ibrahim, juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka kita jangan sampai lengah untuk berdoa Rabbi habli minas solihin. Ada lagi Mbak Ica, doanya lagi. Selain Rabbi habli minas solihin, karena juga anak-anak yang soleh itu tidak lupa dengan doa. Doa kepada orang tua kan seperti itu ya. Doa kepada orang tua. Ada satu doa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nah, akhirnya apa? Rabbana wa taqabbal du'a. Masya Allah ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku orang yang melaksanakan sholat. Nah, jadi orang tuanya juga berdoa, anaknya juga berdoa. Wa min dzurriyyati, dan anak-anaknya dan cucu-cucunya, buyut-buyutnya, seluruh keturunannya sampai akhir zaman. Jangan sampai tidak sholat, karena sholat adalah sujud. Ya, hubungan antara makhluk dengan Al-Khaliq. Nah, jadi bisa dikatakan anak yang soleh, anak itu jelas melaksanakan sholat. Anak soleh itu adalah juga berdoa. Jadi sampai keturunannya terus. Amin dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a ya. Jadi kita berdoa kepada Allah selain untuk diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Ya. Luar biasa. Nah, Rabbana wa taqabbal du'a. Iya, semua, ya. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami.
alhamdulillah doa Nabiullah Ibrahim diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keturunan kita juga sholat, ya, santri kita juga sholat, orang muslim semuanya juga melaksanakan sholat. Rabbana wa taqabbal doa. Ya. Jadi memang gampang-gampang susah gitu jadi orang tua itu nggih. Apalagi dikatakan sholat Mbak Ica. Dari lingkungan kan, mulai kecil, mulai bayi, anak dijonjong, ibunya sholat, anaknya tidur di sebelahnya, itu kan pendidikan. Jadi anaknya akan tahu, oh ini orang tuaku ngapain ya. Nah, iya. Mungkin ketika sholat. bayi. Habis itu ngikut terus. Ya. Lah, maka sholat itu luar biasa. Sholat itu adalah sulit, ya. Kan gitu, katakan sholat. Karena apa sulitnya? Kalau tidak kebiasaan, kalau sudah tidak dari keturunannya, kalau sudah masyarakatnya sholat, sulit untuk mengerjakan sholat. Sedangkan yang bapak ibunya sholat, Mbak Ica, kadang-kadang anaknya juga tidak sholat. Nah, makanya jangan lupa kita berdoa, Robbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya. Jadi semua pemirsa, semua pendengar, ya, jangan lupa setiap selesai sholat, ya, kita berdoa seperti doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan insya Allah doa-doa orang tua kepada anaknya mustajabah. Semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi anak idaman, menjadi anak yang soleh solihah, membahagiakan orang tua di dunia dan akhirat. Akhirnya bisa mengangkat derajatnya, kebahagiaan orang tua dunia akhirat, karena bisa menjadikan anak-anak yang soleh solihah. Amin Allahumma amin. Karena waktunya sangat terbatas, ya sebetulnya tidak terasa. Insya Allah nanti akan terus kita bergulir, kita terus bersambung nanti, para pemirsa, para pendengar, ya, juga bisa, kalau tidak sempat pada saat ini bisa membuka apa Mbak Ica? Membuka di sosial media kami. Sosial media kami, ya. Di YouTube juga. YouTube juga, jadi juga, apa? Gitu ya. Al Hidayah, Pondok Pesantren Al Hidayah, apa PT An-Namiroh, ya, di situ. Dua-duanya insya Allah ada, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya sehat walafiat, saling doa berdoa, ya. Juga saya mohon doa Mbak Ica, karena pembangunan kami sedang berjalan. Ya, masjidnya, asrama putrinya, asrama putranya, ya, telah dibangun bersama-sama. Kemudian kantornya, semoga Allah memberikan rezeki yang cukup, memberikan rezeki yang barokah. Begitu juga kita tidak menutup kemungkinan barangkali ada pemirsa, barangkali pendengar ingin menyumbangkan sedekah jariahnya. Saya tidak akan menutup, akan membuka pintu lebar-lebar. Dan saya sampaikan jazakumullah khairan katsira, akan menjadi ilmu yang bermanfaat, akan menjadi sedekah jariah, dan juga akan menciptakan anak-anak yang soleh solihah. Ya, dari saya seperti itu Mbak Ica. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup Mbak Ica. Pemirsa, ya, para pendengar, nggak terasa sudah 30 menit, okay? Kami menemani, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Okay? Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang selalu mendoakan anak sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Amin, amin. Ketemu lagi di pengajian yang akan datang dengan suasana yang pastinya akan berbeda. Dari sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.